Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Semua hadir ya? Wih, rajin sekali ini kelas 5 ya, 5A ya. Rajin sekali. Nah, hari ini anak-anak tahu nggak Pak Guru mau ngajar apa? Tahu? Ya, kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, seperti yang anak-anak lihat dalam slide yang Pak Guru tampilkan di depan ya. Kita akan belajar tentang berpikir secara komputasional. Pasti di pikiran anak-anak ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah mendengar sebelumnya berpikir komputasional? Belum sama sekali ya. Ya, sekarang Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang berpikir secara komputasional. Nah, dalam coding. Sebelum Pak Guru lanjut ke dalam cara berpikir komputasional, anak-anak pernah mendengar kata coding tidak? Pernah mendengar coding? Apa kira-kira dalam pikiran anak-anak yang terbesit coding itu apa sih? Menurut anak-anak? Kalau Naila pernah dengar coding menurut Naila coding itu apa? Kalau menurut Naila pribadi, dengar coding, mikirnya ke sini. Nggak tahu, dengar sepintas saja. Ada yang pernah mendengar lagi? Nggak ada ya? Waduh, nah sekarang Pak Guru akan jelaskan supaya anak-anak tahu tentang coding itu apa, ya dasar-dasar untuk bisa coding itu apa. Nah supaya anak-anak tahu, coding itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman anak-anak. Mungkin kalau berpikir coding, pasti berpikirnya kalau Pak Guru dulu berpikirnya coding itu seperti programmer yang bisa buat robot, yang bisa buat suatu rancangan ya, karya, itulah kayak robot, tentang pemrograman, bisa komputer dengan baik, ya, mengolah data dan lain-lain ya, itu. Tapi sebenarnya coding itu tidak hanya menggunakan komputer saja anak-anak. Ya, tidak harus menggunakan komputer sebenarnya coding itu. Nah, dalam coding ini ada yang namanya berpikir komputasional. Nah, sebelum Pak Guru lanjut ke sana, Pak Guru akan adakan ice breaking dulu. Ice breakingnya ini menyangkut tentang atau berhubungan tentang berpikir secara komputasional ya. Nah, tujuan dari permainan yang Pak Guru akan berikan nanti ini adalah meningkatkan konsentrasi saat anak-anak berpikir ya, dan melatih kreativitas peserta didik, melatih kreativitas anak-anak di sini ya, dan membangun suasana kelas yang menyenangkan. Sebenarnya belajar coding, belajar berpikir komputasional ataupun belajar TIK itu sangat menyenangkan anak-anak kalau anak-anak mau ya. Nah, cara bermainnya di sini nanti disusun cara berkelompok. Pak Guru akan tampilkan beberapa kata ya. Nanti masing-masing kelompok silahkan siapa juru bicaranya satu, nanti teman-teman yang lain memberitahu apa yang jawabannya yang benar, maksudnya Pak Guru ya. Bagi kelompok yang berhasil akan mendapat 100 poin. Nah, apakah kalian siap? Siap ya? Oke, bagus. Yang pertama, silahkan susun. Yang benar, ayo. Siapa cepat? Ayo, langsung angkat tangan kalau bisa. Satu, berkelompok menyelesaikan. Jangan sendiri-sendiri. Angkat tangan langsung. Juru bicaranya satu. Ayo.
Ya, silakan kelompok A, B, C ya. A. Aku liburan ke pantai bersama keluargaku. Kita kunci jawabannya. Makanya kerjanya berkelompok. Berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Silakan. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Kelompok C. Belum? Oke, kita lihat jawaban yang benar. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Ya. Yang menang 100 poin untuk kelompok B. Ya, bagus kelompok B. Nanti Pak Guru minta, kalau anak-anak memecahkan masalah berkelompok, itu keluarkan idenya. Bergelombol gitu gimana nih? Ini katanya gini. Nah, supaya tidak tumpang tindih. Ya, bergelombol langsung. Berunding. Itu namanya kerja kelompok. Ya. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Silakan. Ya, kelompok B. Ya. Kita harus belajar dengan rajin. C. Kita harus rajin dengan belajar. Oke, kita harus rajin dengan belajar. Kelompok A. Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Kita harus rajin belajar. Kita lihat jawabannya. Kita harus belajar dengan rajin. Siapa? Ada yang jawab tadi? Benar ya, kelompok B lagi 200 poin. Ayo nak, ayo. Ya. Soal ketiga. Ya. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Kita kunci. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Kelompok B. C. Silakan. Ayo. 5, 4, 3. Ya. Sangat hijau dan luas. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Sama ya? Lapangan itu sangat hijau dan luas. Kelompok C ada jawaban lain? C. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Sama. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Siap, benar. Keduanya 100 poin, 300 poin. Ya. Oke. Kelompok C, ayo semangat kelompok C. Nah, itu saja soalnya. Tadi pemenangnya kelompok B. Bagus. Ya. Nah, apa tujuan Pak Guru tadi? Ya, anak-anak tahu tidak? Pak Guru acak katanya anak-anak menyusun itu dengan cepat dan tepat. Tahu? Apa? Pak Guru sudah tulis di depan, ya, di slide. Tujuan pembelajaran tadi adalah tujuan pembelajaran komputasional ini peserta didik mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Peserta didik bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Tadi Pak Guru merangsang otak anak-anak untuk berpikir secara sistematis. Setelah kata ini, apa yang harusnya? Setelah kata yang kedua, kata ketiganya apa? Nah, setelah kata ketiga, kata keempatnya apa? Itu dia tadi, ya, supaya bisa menyusun atau mendapatkan susunan kalimat yang atau susunan kata yang bagus dan tersistem dia. Tidak lompat ke sana kemari. Kalau melompat sana kemari, tidak sesuai urutan, mau tidak kalimatnya bagus? Tidak bisa. Nah, tadi itu salah satu berpikir secara komputasional anak-anak. Kalau nama lainnya berpikir secara komputasional itu artinya berpikir seperti komputer. Ya, berpikir seperti komputer. Kalau menghidupkan komputer kan ada langkah-langkahnya. Nah, habis kita nyoloin cuknya, kita buka dulu laptopnya, habis itu kita tekan tombol powernya.
Nah, urutannya itu harus bagus. Nah, itu namanya berpikir komputasional yang berpikir secara sistematis dan logis. Masuk akal artinya kalau logis itu. Ya. Nah, pertanyaan Pak Guru ke anak-anak sekarang. Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Pernah nggak bingung? Saya harus ngapain nih? Ada sikat gigi, ada pasta gigi, mungkin yang masih kecil dulu nggak tahu, tidak ada dikasih instruksi sama mama atau papa, atau bapak sama ibunya. Saya harus ngambil yang mana dulu? Pernah nggak bingung? Terus mau masak mie, apa yang dulu saya sediakan? Apa yang masukkan terlebih dahulu? Setelah itu ngapain? Supaya menghasilkan mie yang enak, yang tidak hambar. Takaran kuahnya berapa? Nah, pernah nggak bingung seperti itu anak-anak? Pernah ya? Ada yang pernah bingung, pasti itu ya. Nah, mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Nah, mengapa? Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi masalah di pikiran kita. Bingung memulai dari mana? Ya, misalkan mengerjakan soal matematika, saya harus dari mana mengerjakan? Ya, pasti pernah seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Mengapa? Kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan urutan yang benar, apakah bisa mendapatkan sesuatu yang bagus? Tidak bisa. Ya, harus benar urutannya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini ada ilustrasi gambar urutan menggosok gigi anak-anak. Nah, di sini ada ceritanya. Ini namanya Dodo ya, adiknya Didi ya. Dodo ya, bukan dodol ya. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Ya, dia mengambil sikatnya, terus mengambil pasta giginya. Setelah itu, ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo ini sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Nah, dia masukin ini. Terus pasta giginya dia masih, apakan ini? Genggam ya? Masih nggak tutupnya nih? Nah, anak-anak kalau lihat masih ya, tutupnya masih, terus sikatnya. Nah, langsung dimasukkan ke giginya. Ya, tidak tahu dia. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini sekarang. Ketika anak-anak tidak melakukan sesuatu secara berurutan, ya, urutannya tidak bagus, apa yang terjadi? Ya, ini seperti si Dodo. Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya. Dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Jadi dia gosok gigi tanpa pasta gigi. Jelek kan rasanya? Pernah tanpa odol? Pernah ya, tanpa pasta gigi. Pasti lupa atau gimana, atau blank mungkin pikiran anak-anak, cepat-cepat mungkin belum naruh pasta gigi disikat langsung gosok gigi aja ya. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu kita harus mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Sampai di kamar mandi atau wastafel, cuci tangan dulu. Habis itu sikatnya kita cuci sebentar ya biar bersih ya, siapa tahu ada debunya. Tuh langsung buka tutup odolnya, pasta giginya. Habis itu diletakkan pasta giginya di sikat giginya. Ya. Habis itu baru menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, apakah langsung pergi begitu saja? Tidak. Harus apa, anak-anak? Harus kumur dulu. Cukupkah sekali kumur? Tidak. Pasti masih sisa-sisanya. Biar nggak digelak nanti makan nasi. Ya, dicuci dulu lagi, dikumur, buang. Setelah itu apa yang anak-anak lakukan? Apakah sikat giginya dibuang gitu aja? Diapakan tuh? Dicuci lagi, habis itu taruh pada tempatnya. Odolnya nggak ditutup, tutup, taruh pada. Itulah hal sederhana anak-anak, hal sederhana yang anak-anak lakukan sehari-hari. Ya, berpikir secara sistematis. Ya, itu anak-anak. Nah,
Menurut kelompok anak-anak, apa yang dimaksud berpikir komputasional? Apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Nah, dari ilustrasi Pak Guru tadi, ya, si Dodo salah ngambil urutan, terus anak-anak tadi mengerjakan soal yang Pak Guru berikan tadi, kata-kata yang acak, ada yang salah tadi, ada yang benar. Nah, tadi itu adalah semua ilustrasi dari berpikir secara komputasional yang ini. Ya, nah dari kegiatan yang Pak Guru berikan tadi, menurut anak-anak yang dimaksud berpikir komputasional itu apa? Berpikir secara apa? Secara komputer bisa, berarti kalau berpikir seperti komputer itu berarti berpikirnya secara berurutan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa sih itu berpikir secara komputasional. Kita lanjut dulu. Belum connect dia. Bentar. Nah, di sini anak-anak bisa melihat berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Dan bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir anak-anak supaya bisa berpikir secara terstruktur. Itu anak-anak ya, berpikir secara komputasional, layaknya komputer ya. Makanya berpikir secara komputasional, berpikir seperti komputer. Ya, nah sekarang di sini ada contoh aktivitas ya, contoh aktivitas membuat sarapan roti panggang dan teh di sini ya. Nah di sini cara membuat roti panggang di sini ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya bisa anak-anak perhatikan. Pertama kita mengiris rotinya terlebih dahulu, setelah itu baru kita memanggang rotinya ya, dipanggang dulu. Setelah dipanggang, anak-anak angkat roti itu dan balurkan apa anak-anak? Mentega di sini ya. Setelah mentega baru dilanjutkan dengan membalurkan selai. Nah, begitu langkah-langkahnya agar roti panggang yang anak-anak buat menjadi enak ya, seperti itu. Dan di sebelahnya ada cara membuat teh. Nah, di sini kalau kita membuat teh hangat ya, kita harus merebus air terlebih dahulu. Setelah merebus air, kita baru menuangkan air panasnya itu ke dalam gelas beserta tehnya beserta gulanya. Setelah itu baru bisa disajikan atau diaduk dulu baru bisa disajikan. Begitu langkah-langkah untuk membuat atau menyajikan sesuatu ya, supaya terstruktur. Jika urutannya tidak benar, maka apa yang anak-anak buat menjadi seperti roti ini menjadi tidak enak ya, harus sesuai urutan. Nah, di sini dalam berpikir komputasional ada 4 bagian anak-anak. Yang pertama ada dekomposisi. Nah, ini yang namanya dekomposisi itu artinya memecah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Masalah di sini dicantumkan membuat sarapan roti panggang dan teh. Nah, apa saja pecahan tugasnya, apa saja bagian-bagian yang kita harus pilah supaya permasalahan dalam membuat roti panggang ini bisa terselesaikan. Contohnya di sini mengambil alat dan bahan, membuat roti panggang, menyiapkan roti, memasang pemanggang, baru dipanggang rotinya. Ya, jangan tidak ada pemanggang, kalian mulai memanggang roti, itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Begitupun juga membuat teh, kita harus merebus airnya dulu. Kalau tidak ada air panas kan tidak bisa membuatnya. Ya, harus direbus airnya, baru menyiapkan gelasnya, tehnya dan gulanya. Baru anak-anak bisa memproses teh tersebut ya. Itu namanya dekomposisi. Contoh lainnya misalkan Pak Guru memberikan anak-anak permasalahan terlambat ke sekolah, misalnya terlambat pergi ke sekolah. Nah, kira-kira permasalahan yang anak-anak bisa dapatkan dari terlambat pergi ke sekolah itu apa ya? Yang pertama apa? Telat bangun, ada macet, hujan, tidur larut malam. Nah, misalkan Pak Guru ambil satu di sini.
Misalkan saya telat ke sekolah karena hujan. Hujan, apa yang anak-anak bisa cari solusinya di sana? Bagus Agung, dengan memakai jas hujan. Yang kedua ada apa lagi permasalahannya tadi? Terlambat bangun. Apa solusinya anak-anak? Bangun lebih awal. Biar bisa bangun lebih awal? Iya, kita harus tidur lebih awal. Bagus sekali. Udah anak-anak bisa memecahkan masalahnya itu. Itulah berpikir secara dekomposisi. Cari masalahnya apa, cara membuat roti, apa yang bisa kita pilah dulu, apa yang disiapkan, bagaimana caranya. Terlambat pergi ke sekolah, apa yang permasalahan yang bisa dipecah? Ternyata tadi banyak ya, ada hujan, macet, ada apa tadi, terlambat bangun dan lain sebagainya. Nah, dari masalah-masalah kecil itu, anak-anak carikan solusinya supaya tidak terlambat sekolah ya. Nah, itu dekomposisi yang pertama. Yang kedua ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Misalkan sesuai dengan kehidupan anak-anak sehari-hari, anak-anak pergi ke sekolah. Setiap hari Senin memakai seragam merah putih, hari Selasa memakai seragam merah putih juga, dan itu terus diulangi setiap minggunya. Ya, hari Rabu memakai pakaian batik. Nah, setiap minggunya terus berulang. Itulah yang dinamakan pengenalan pola ya, secara pola. Membuat minuman panas, kita harus merebus air terlebih dahulu. Itu cara berulang. Misalkan anak-anak di pelajaran PJOK melakukan gerakan. Nah, melakukan gerakan yang berulang, misalnya pada senam. Ya, gimana gerakan senam yang pertama, yang kedua, ketiga, berulang lagi ya dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Itu namanya pola. Ya, untuk lebih sejelasnya minggu depan Pak Guru akan berikan prakteknya nanti. Ya, ini pengenalan dulu. Dan yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Artinya anak-anak fokus pada hal yang penting. Ya, hal yang penting. Misalkan anak-anak dihadapkan pada pilihan, ada harus pergi ke sekolah. Lagi satunya dalam waktu yang bersamaan, anak-anak harus pergi misalkan ke rumah teman, misalkan jamnya sama. Yang pertama kegiatannya harus belajar gitu misalkan, jamnya harus belajar. Terus yang kedua jamnya yang bersamaan harus ke rumah teman. Ya, pergi ke rumah teman. Yang mana anak-anak pilih? Ya, belajar dulu ya, karena sudah jamnya. Karena kalau ke rumah teman ya bisa setelah belajar. Nah, itulah yang dinamakan abstraksi. Mengabaikan yang tidak penting terlebih dahulu. Nah, jadi anak-anak bisa fokus dalam pelajaran. Ya, dalam apapun, dalam hal apapun. Jika pikirannya bercabang, tidak bisa fokus. Maka gunakanlah cara berpikir abstraksi ini. Abaikan dulu yang tidak penting. Fokus dulu yang penting. Seperti itu. Ya anak-anak, itu abstraksi. Misalkan tadi ada cara membuat kopinya itu. Misalkan anak-anak disediakan bahan di meja, ada gula, ada garam, ada kopi, ada air panas. Nah, yang mana anak-anak pakai? Apakah anak-anak memakai garam? Tentu saja tidak memakai garam. Berarti abaikan garamnya. Singkirkan dulu. Nah, fokus ke membuat kopi, apa saja dibutuhkan gitu ya. Nah, yang keempat ada algoritma. Algoritma ini menulis urutan langkah yang logis yang masuk akal ya. Seperti contohnya tadi membuat kopi itu apa saja langkah-langkahnya, apa yang anak-anak dulu siapkan, air panasnya, gelas, ya, kopi, terus ada apa lagi? Sendoknya dan bahan-bahannya yang lain-lainnya ya. Itu tentang algoritma, sama seperti tadi yang tersistem. Ya, itu tentang pelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional, dan sekarang Pak Guru akan memberikan latihan kepada anak-anak ya. Nah, ini. Di sini ada berpikir secara komputasional mengurutkan langkah menggosok gigi ya. Silahkan dibuat. Pak Guru berikan waktu 10 menit, silahkan.
Sudah? Ya. Siapa? Kelompok B ya, coba kelompok B. Yuk, satu kelompok untuk mempresentasikan. Sebentar aja, sebentar. Lagi 1 menit. Ayo silahkan. Bacakan satu kelompok. Nah, yuk. Ya, langkah-langkah menggosok gigi yang benar. Sikat gigi. 2. Sikat dengan gerakan naik turun. 3. Gunakan gerakan menekan. Ya. Sikat permukaan gigi bawah. Ya. 5. Sikat permukaan gigi atas. Ya. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Mati. Senyum gigi yang bersih. Ya. Terus apa dampaknya ketika tidak berurutan? Gigi akan berubah, menguning, dan terjadi bau tidak sedap. Iya, tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, itu mungkin kelompok yang lain bisa dilanjutkan nanti. Dan Pak Guru yakin kalian bisa untuk mengurutkan cara menggosok gigi yang benar. Dan apa dampaknya jika menggosok gigi itu tidak secara berurutan. Anak-anak bisa simpulkan di sana ya. Nah, sekarang tugasnya dikumpul, silahkan nanti Pak Guru akan periksa. Silahkan kelompok B. Kelompok C. Ya, digabung ya. Bagus. Nah. Ya, sekian pelajaran kita hari ini tentang berpikir secara komputasional. Mungkin berpikir secara komputasional itu anak-anak bisa, sudah ada bayangan sekarang? Sudah ya, berarti berpikir secara sistematis ya, itu nanti kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk minggu depan Pak Guru akan menjelaskan kembali tentang 4 bagian berpikir komputasional dari dekomposisi. Ya, keempatnya itu dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma nanti ya. Lebih spesifik lagi nanti ada kegiatan prakteknya ya. Dan tadi karena dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Semuanya berdiri. Ya, supaya apa yang kalian dapatkan hari ini berjalan, bisa anak-anak pahami dengan baik dan menjadi bekal nantinya ya, ilmu yang anak-anak dapatkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan boleh pulang ya.